Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang para robot wanita yang tak terima hanya dijadikan lahan cangkul-mencangkul oleh kaum jomblower. Robot ini ingin diperlakukan layaknya seorang wanita biasa. Hingga para robot ini membentuk sebuah geng untuk keadilan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita tonton. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah iklan dari perusahaan Wildlife yang sedang mempromosikan robot-robot cantik buatan mereka, di mana siapapun bisa memesan dan bisa mengcustom robot itu sesuai selera untuk menemani para jombloers yang kesepian. Sesudah itu, terlihat seorang pria bernama William datang ke toko itu atas panggilan bosnya tersebut. Dikarenakan kagum dengan kinerjanya si William sebagai agen pemasaran serta sebagai agen pelindung bagi robot yang bermasalah belakangan ini. Atas kinerjanya itu, bosnya pun lantas menghadiahkan sebuah robot yang menyerupai mendiang istrinya. Saat William pertama kali melihat robot itu, ia sangat takjub dengan tinggi maupun bentuk detail pembuatannya. Dikarenakan benar-benar sangat mirip dengan mendiang istrinya yang bernama Meredith. Secepat kilat, William lantas membawa robot itu pulang ke rumahnya dan langsung mengajari Meredith bagaimana cara menjadi seorang manusia. Robot itu sangat canggih hingga bisa melakukan segalanya, termasuk mode cangkul-mencangkul, di mana teksturnya begitu empuk dan anti lecet saat diaktifkan. Tentunya William langsung menguji mesin robot itu pada malam harinya yang membuat Meredith lowbat dan harus lekas-lekas melakukan pengisian daya baterai. Sesudah baterainya full, esok harinya Meredith pun menyiapkan sarapan untuk William sebelum berangkat bekerja. Di saat bersamaan, sebuah berita muncul di televisi yang menayangkan demo besar-besaran dari organisasi yang bernama Scare, di mana organisasi itu dipimpin oleh Ringmaster, seorang yang sangat misterius dan identitasnya belum diketahui sama sekali hingga saat ini. Organisasi itu beranggapan bahwa robot-robot sangat berhak untuk hidup bebas dan dicintai layaknya manusia normal, dan bukan hanya sebagai alat cangkul-mencangkul saja. Setiba William di kantornya, ia pun langsung mengadakan rapat dengan agen-agen yang lain perihal banyaknya robot-robot yang menghilang dalam seminggu ini. Tentunya sebagai agen pelindung para robot, ia pun ditugaskan untuk mencari robot-robot itu yang diduga diculik oleh organisasi Scare tersebut. Sesudah melacak serta mendapatkan lokasi markas dari si penculik, William langsung bergerak dan singkat cerita, sukses mengalahkan penculik di sana. Sehingga para robot itu pun berhasil dibebaskan. Lalu, di tempat yang berbeda terlihat Meredith yang kembali mengecas baterainya dan ternyata setiap ia mengisi daya baterai Meredith masuk ke dalam mode mimpi. Yang saat itu, ia sedang merayakan pesta ulang tahun. Terlihat banyak orang yang hadir di sana termasuk suaminya si William. Namun dalam mimpinya itu, Meredith sangat terganggu dengan kehadiran sesosok pria bertopeng yang memberikannya sebuah kertas bergambar seekor burung merah. Esok harinya, ketika Meredith keliling menggunakan sepeda, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh seorang wanita yang membuat Meredith oleng dan terjatuh. Wanita misterius itu mengetahui nama Meredith dan terus-menerus menyuruhnya mengingat sesuatu, dikarenakan kini mereka telah kehabisan waktu. Tentunya hal itu membuat Meredith sangat kebingungan dan ia pun lantas menceritakan sosok wanita misterius itu kepada si William. Dengan santainya, William pun menjawab jika itu hanyalah salah satu wanita yang sangat sirik dikarenakan peran mereka kini telah digantikan oleh sebuah robot. Lega mendengar jawaban dari William, mereka pun lantas cangkul-mencangkul bersama-sama. Esok harinya, Meredith kembali didatangi oleh wanita misterius yang ia jumpai sebelumnya. Meredith pun penasaran dan menanyakan maksud kedatangan wanita tersebut. Wanita yang bernama Louis itu mengatakan jika temannya yang bernama Ken sangat-sangat ingin bertemu Meredith. Dan Louis pun berkata jika sejatinya mereka pernah bertemu sebelumnya di dunia mimpi. Louis mengatakan jika Ken sangat mengenali William sejak lama dan ia pun tak sabar ingin menjumpainya. I'm Louise. Malam harinya terlihat Meredith sedang menunggu suaminya sembari merajut. Tak berselang lama, William pun tiba dan Meredith langsung menceritakan kejadian tadi siang kepadanya.
Mendengar hal tersebut, William menjadi sangat emosi dan langsung memanggil rekan kerjanya yang bernama Jack untuk segera datang ke rumahnya. Singkat cerita, Jack pun akhirnya tiba di sana. Mereka berdua berencana untuk masuk ke dunia mimpi Meredith dan melacak siapa pria bertopeng itu menggunakan sebuah alat. Meredith akhirnya kembali masuk ke dunia mimpi dan bertemu dengan si manusia bertopeng. Pada saat itu, pria misterius tersebut akhirnya membuka topengnya dan ia pun langsung memperkenalkan diri. Pria yang bernama Ken tersebut ingin mengajak Meredith bertemu di dunia nyata. Ia pun lantas memberitahu lokasinya yang tentunya membuat William dan Jack mencari lokasi tersebut. Di sana mereka mulai berpencar satu sama lainnya, yang ternyata Zhong yang membuat William merasa dipermainkan. Sadar jika ini adalah jebakan, William kembali bergegas pulang untuk menemui robot Meredith. Untungnya robot itu baik-baik saja dan bercerita jika semalam William pergi, ia sempat mendengar ketukan pintu dari luar rumahnya. Namun saat itu tidak ada satupun orang yang ia lihat di sana. William lantas menghubungi Jack dan mengatakan akan mereset ulang sistem dari Meredith. Namun sebelum itu, ia meminta Jack untuk menolongnya masuk ke dunia mimpi robotnya tersebut. Awalnya, Jack menolak karena takut William nanti melakukan kontak fisik di sana. Dan itu perbuatan sangat ilegal di mata hukum. Namun William meyakinkan temannya itu jika ia hanya ingin mengobrol dengan Ken untuk mencari tahu maksud kedatangannya dalam memori si Meredith. Jack pun setuju dan kembali ke rumahnya si William. Untuk memasukkan temannya itu ke dalam dunia mimpinya, si Meredith dengan menggunakan alat penghubung di antara mereka berdua. Sesudah terhubung, tak lama kemudian William berjumpa dengan si manusia bertopeng. Bukannya mengobrol, William malah memukul bertubi-tubi. Yang dimana hal itu berarti ia telah melanggar perjanjian dengan Jack temannya tersebut. Hingga ketika Ken hampir dihabisi, Meredith pun bangun dikarenakan daya baterainya melemah dan tersisa 10% saja, yang membuat William gagal untuk menghabisi si Ken di sana. Jack langsung memarahi William saat dia telah terbangun dikarenakan temannya itu telah melanggar peraturan, dan jika ketahuan mereka akan terkena masalah. Apalagi jika meninggalkan karakter di mimpi itu. William bisa dihukum seberat mungkin sekaligus kehilangan Meredith si robot yang ia cintai tersebut. Esok paginya, ia membawa Meredith ke kantor Weblight untuk melakukan perisetan ulang sistem robotnya itu. Di dalam sebuah ruangan, Meredith bertemu dengan berbagai jenis robot yang akan dihapus sistem ingatan mereka. Untungnya, ada salah satu robot yang berbaik hati dan menjelaskan bagaimana cara menyembunyikan seluruh memori mereka di sebuah file tersembunyi dan tidak akan bisa dihapus oleh siapapun. Sedangkan di tempat yang berbeda, Louis mendatangi dan memberikan sebuah file kepada robot wanita yang dimiliki oleh si Jack untuk diperlihatkan kepada tuannya. Semua data yang sangat-sangat penting, di mana data itu berisikan fakta mengenai William dan juga Meredith. Singkat cerita, kini Meredith sudah kembali ke rumah William dan berpura-pura jika ingatannya telah dihapus. Di sana, William pun kembali mengajari Meredith tentang kehidupan manusia dari awal. Namun, tak berselang lama, Jack kembali datang ke rumahnya si William. Di sana, Jack berkata jika ia telah tahu semuanya, di mana William dahulu telah meninggoikan seorang pria yang bernama Ken. Hal itu sengaja ia lakukan demi obsesinya mendapatkan si Meredith yang saat itu masih berstatus sebagai kasih pria tersebut. Fakta itu terkuak dari file data yang diberikan oleh Louis. Merasa tak senang perbuatan jahatnya ketahuan, William langsung saja mendor Jack hingga meninggoy di tempat. Tentunya kejadian itu dilihat langsung oleh si Meredith dan berkata jika apa yang William lakukan sama persis dengan apa yang ia lakukan dengan kekasihnya terdahulu. William pun terkejut karena di sana Meredith akhirnya jujur jika selama ini ingatannya sama sekali belum terhapus. William pun langsung di smackdown oleh Meredith hingga membuatnya meninggoy. Sesudah itu, Meredith pun kembali ke markasnya yang ternyata ia adalah ringmaster si pemimpin Scare selama ini. Dan Louis sendiri merupakan anggota dari Scare yang diberi tugas untuk mengaktifkan memori Meredith di waktu yang telah ditentukan. Lantas di tempat yang berbeda, tak terima ejen berharganya dihabis oleh Scare,
Pemimpin White Flag lantas menyatakan peperangan kepada organisasi tersebut. Dengan menciptakan robot cloningan dari si William, Meredith sebagai ringmaster pun tak sabar lagi untuk bertemu dengan si William demi bisa menghabisinya kembali. Dan film ini pun selesai. Oke, sekian alur cerita film kali ini. Jika kalian suka, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan saya undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.